persoalan individu, melainkan ancaman serius terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional. Maraknya scam perbankan menjadi peringatan bahwa ancaman di era digital tidak lagi datang dengan senjata, melainkan dengan manipulasi informasi dan pencurian data. Ketika ratusan ribu masyarakat telah menjadi korban dan kerugian mencapai triliunan rupiah, perang melawan kejahatan digital bukan hanya tugas aparat dan perbankan, tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat untuk tidak lengah menjaga keamanan data dan rekeningnya. Tim TV One mengabarkan. Kembali menyaksikan Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Kati, ternyata di balik kemudahan kita untuk bertransaksi, kemajuan digitalisasi, ternyata menyimpan kejahatan yang juga sampai saat ini masih terorganisir, scam perbankan. Karena kita juga harus mengetahui, berhati-hati juga Philip ya, karena mungkin beberapa orang dari pemirsa juga yang sudah menjadi korban. Ini kalau sudah menjadi korban, ini langkahnya harus seperti apa? Harus melaporkan seperti apa? Apakah memang bisa orang pelakunya ini ditangkap pihak kepolisian dan uangnya bisa kembali nggak? Nah, fokusnya adalah uangnya bisa kembali atau enggak, Rati? Gitu ya, kita akan bahas di pagi hari ini. Sudah ada siapa, Rati? Ya, pagi hari ini sudah bersama kami Bapak Hudianto, beliau selaku Direktur OJK dan juga selaku Ketua Sekretariat Satgas Pasti yang sudah bergabung. Selamat pagi Pak Hudi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam Mas Filipus, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bapak, ini kalau kita melihat mungkin muncul kekhawatiran yang cukup besar di masyarakat dengan kemajuan teknologi, kemudian juga banyak sekali modus-modus operandi terkait chat SMS ataupun telepon yang ternyata itu bisa menjadi jebakan untuk kita sendiri, Pak. Sejauh ini seperti apa sih Pak trennya dan Satgas Pasti ini dalam ranah yang mana Pak sebenarnya? Baik, saya mulai dulu dari tadi ya, scam-scam yang terakhir ya. Memang tadi disampaikan ya, modus penipuan fake call atau impersonation atau orang yang mengaku pihak lain itu sekali meningkat Mas Philip, Mbak Ratih. Kalau dilihat dari angkanya, dari 10 modus ini salah satu yang cukup besar. Jumlahnya sekitar 47.000 lebih laporan, Mbak Rati. 47.000 lebih selama dari sejak kita buka November 2024 sampai sekarang. Oke, wow, banyak juga ya. Uang yang dilaporkan hilang dengan modus seperti ini hampir sekitar 1,7 triliun, Mas. Triliun rupiah. Triliun ya, Mas Philip ya. Jadi memang benar. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Ini kita ngomong nih, kita sedikit ya, saya sharing ke para pemirsa juga bahwa silakan, Pak. ada yang namanya Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti. Ini amanat Undang-Undang P2SK, Mbak Ratih sama Pak Filipus. Nah, ini membentuk namanya Indonesia Anti-Scam Center. Nah, masyarakat yang menjadi korban seperti ini tadi ya, Mas Billy, Mbak Ratih ya, ditelepon lewat WhatsApp atau SMS itu segeralah pelapor ke Indonesia Anti-Scam Center. IASC ini. IASC.ojk.go.id ada formnya, Mbak Ratih, Mas Philip. Para pemirsa tinggal lapor segera, sesegera mungkin. Karena apa? Karena penipuan itu sekarang sangat cepat pelarian dananya. Tidak butuh waktu jam, Mas Philip. Bahkan detik dan menit pun uang kalau sudah jadi tipu bisa hilang langsung. Pertanyaan simpel pendek saja, Pak Hudi. Artinya begini, ketika kita menyadari bahwa kita menjadi korban scamming perbankan ini yang melapor ke pihak bank dulu atau bisa langsung ke Satuan Tugas? Baik, terima kasih. Pertanyaan Pak Philip bagus banget. Pertama tentunya ke bank dulu ya. Jadi contoh Pak Philip menggunakan bank A, merasa udah ditipu, langsung lapor ke bank A. Mintakan untuk pemblokiran, itu yang pertama. Yang pertama ya. Yang kedua, ini ada alternatif yang lain, ke Indonesia Anti-Scam Center. Ini sama pentingnya ke bank maupun IASC. Karena apa? Di IASC sudah ada perwakilan banyak bank nih Pak Philip sama Mbak Ratih. Jadi begitu dilaporkan, uang kan biasanya lompat-lompat nih. Ya. Nah, ini harus ada Satgas Pasti ini. Kemudian ada Anti-Scam Center di mana banyak bank, sistem pembayaran, telco. Ini gotong royong, Mbak, Mas Filipus. Jadi untuk melakukan apa? Melacak dan memblokir. Jadi kalau sudah cepat terjadi, langsung lapor. Semoga kita berupaya, ikhtiarnya kita sekuat mungkin uang itu masih ada. Jadi diblokir, mungkin nomor rekening si pelakunya semua rekening terkait akan kita blokir. Berdasarkan laporan tersebut. Karena apa? Berdasarkan Undang-Undang TPPU, Peraturan PPATK, Peraturan OJK, Peraturan BI, bank bisa melakukan pemblokiran sesuai dengan laporan dari masyarakat. Gitu ya. Jadi semakin cepat dilaporkan, semakin terbuka peluang untuk dana diselamatkan.
Jadi kita tidak bisa menjamin, Mas balik Philip. atau enggak, tapi balik, setidaknya bisa ada. ikhtiar untuk kita lakukan cepat lacak, cepat blokir, kalau ada sisa kita kembalikan. Kira-kira gitu, Mas Filipus. Nah, kalau misalnya untuk masyarakat harus berhati-hati seperti apa Pak, dalam arti misalnya nih, tadi kan korban sudah melaporkan kepada IASC terkait nomor rekening dan lain sebagainya, bisa juga nggak nomor teleponnya dicek? Oh bisa, karena di situ tadi sekali lagi bahwa anti scam center ini di situ ada Satgas Pasti, ada 2 regulator, ada 7 lembaga negara, ada 13 kementerian, ditambah semua asosiasi terkait, perbankan, sistem pembayaran, termasuk telco. Jadi semuanya Mbak Rati, satu rangkaian, apakah itu nomor rekening, apakah nomor WhatsApp, apakah nomor telepon, atau apapun yang terkait dengan semua yang ada di kami, di Indonesia akan kita lakukan pemblokiran. Apakah hanya cukup sampai di laporan ke IASC aja, atau perlu juga ke pihak kepolisian, Pak? Baik, yang utamanya adalah Indonesia Anti Scam Center dulu. Itu pertama kalinya ya, laporan pertama. Ketika Bapak Ibu sudah melaporkan, maka ada kelegaan waktu kan. Nah Bapak Ibu monggo, para peserta monggo silahkan ke kepolisian setempat untuk melaporkan, itu menjadi bukti terjadinya tindak pidana penipuan. Upload ke sistem dan kita akan menjadi semakin cepat untuk melakukan pemblokiran. Jadi secepat-cepatnya melaporkan kepada IASC biar diblokir dulu. Ya, uangnya diselamatin dulu Pak. Iya benar Mas Philip. Jadi supaya ada uang yang insya Allah bisa kita ikhtiarkan untuk dikembalikan. Setelah itu Bapak Ibu bisa melakukan pelaporan kepada aparat penegak hukum di sekitar rumah. Pak, sejauh ini kalau dari Satgas Pasti sendiri melihat OJK ini biasanya modus seperti apa yang dilakukan yang meningkat nih Pak? Artinya juga kemajuan teknologi semakin canggih. Ya, baik. Memang adanya AI, apalagi sekarang ada namanya Agentic AI, ini memang semakin membuat kita menjadi ketar-ketir. Tidak hanya Indonesia, Bapak Ibu sekalian, pemirsa sekalian, seluruh dunia ketar-ketir dengan kondisi ini. Bahkan negara-negara tetangga juga melakukan hal yang sama dengan kita, gitu ya. Singapura, negara ASEAN, bahkan Amerika, Australia juga melakukan hal yang sama. Nah, kita sebut saja ya beberapa hal ya. Paling utama adalah penipuan belanja online, Mas Filipus. Itu yang pertama. Semua negara mengalami. Kemudian ini yang kita ngomongin. Penipuan modus fake call atau impersonation, mengaku OJK, mengaku Bank Indonesia, mengaku kepolisian, mengaku TV One, mengaku pimpinan kita, mengaku saudara kita. Dan ketiga adalah sekarang karena sedang sulit mencari pekerjaan, yaitu penipuan penawaran pekerja. Ini hati-hati. Memang sedang susah mencari kerja, tapi kita Bapak Ibu pemirsa tolong hati-hati bahwa ini sekarang sedang menggejala. Kita harus hati-hati, sayangi uang kita. Jangan sampai gampang tergiur ya. Benar sekali Mas Philip. Janji-janji yang ditawarkan biasanya jadi ujung-ujungnya jadi penipuan, Rati. Iya, benar-benar. Iya. Tapi kalau saya juga penasaran sebenarnya apa sih yang menjadi kendala terbesar ya Philip ya dalam proses untuk menangani kasus-kasus penipuan seperti ini. Karena kan sejak tahun 2024 kan Pak IASC ini, dan adakah memang ternyata uang-uang dari nasabah yang bisa kembali Pak? Tapi tahan dulu ya. Kita akan sambung lagi ya di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Iya, Anda kembali menyaksikan Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Hampir aja kita semangat banget nih Philip ya. Kalau udah soal duit nih kemana? Nomor satu kalau nih ya. Udah hilang balik lagi. Jangan sampai ya, pengennya balik ya. Tapi ternyata banyak juga kasus yang uang-uangnya bisa kembali kok ya. Asal kita bergerak cepat untuk melaporkan. Pak Hudi, kembali lagi Pak. Ini kan tadi disampaikan langkah apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat sebagai korban yang sudah begitu ya, sudah tertipu uangnya. Tapi kalau yang belum gimana Pak? Misalnya saya mau transfer uang ke salah satu penjual nih. Bisa nggak dicek mungkin nomor rekeningnya atau nomor telepon penjualnya? Apakah bermasalah nih yang mau dikirim gitu duitnya begitu? Baik, kita ngomongin Satgas Pasti ya, pemberantasan akses itu ada salah satunya adalah dari sahabat kami di Kementerian Komdiji. Mereka punya yang namanya aduan rekening. Nah itu bisa dicek nih. Nah ke depan ceknya lewat IASC? Lewat aduan nomor Komdiji. Di Komdiji ada aplikasi. Ini pertanyaan Mbak Rati bagus banget. Jadi ke depan, insya Allah di akhir tahun ini, Satgas Pasti beserta dengan asosiasi industri terkait, kita mau membangun yang namanya anti-scam apps nih, Mbak Rati. Oh, ada aplikasinya sendiri? Insya Allah. Jadi akhir tahun ini kita kejar supaya apa? Itu namanya, Mas Philip, namanya signal exchange. Jadi semua yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan, list-list dari saya, dari OJK, Bank Indonesia, sistem pembayaran, nanti telco, perbankan, semua jadiin jadi satu aplikasi sehingga masyarakat kita equip mereka untuk bisa menghindarkan diri. Jadi contoh ya,
buat ditawarin suatu transaksi, mau beli pakaian atau mau ngeraket pedal gitu ya, cek dulu nomor rekening pernah dilaporin apa enggak. Insya Allah dengan aplikasi tersebut itu bisa dimudahkan Mas Philip. Insya Allah sedang kita bangun. Jadi kita ngeceknya langsung di apps itu ya Pak nantinya sekali, ya, nomor telepon, nomor rekening. Benar sekali. Kita upayakan sekuat mungkin di akhir tahun ini kita bisa persembahkan untuk rakyat Indonesia. Bisa ngebedain nggak sih Pak mungkin ciri-cirinya atau masyarakat apa yang perlu diketahui begitu mengenai nomor rekening yang ternyata digunakan untuk hal-hal yang tidak seperti penipuan ini? Apalagi mungkin sedikit menambahkan Pak Udi bahwa biasanya rekening yang dipakai oleh para penipu ini juga bank-bank yang cukup besar. Artinya kita juga artinya apakah iya ini penipuan? Nggak nyangka, nggak curiga jadinya ya. Baik, begini, kita harus sadari bahwa kebocoran data di Indonesia itu cukup mengkhawatirkan, Mas Philip, Mbak Rate. Kemudian di lingkungan yang tanda kutip yang tidak baik juga banyak orang yang menjual belikan nomor rekeningnya. Jual beli nomor rekening. Jual beli nomor rekening bank. Jadi tidak harus banknya. Jadi ada para pelaku-pelaku kejahatan yang memang sengaja menawarkan rekeningnya untuk dijual perbelikan. Nah, ini yang disebut dengan mule account, akun penerimaan untuk halal kejahatan. Ini harus kita lawan bersama sehingga begitu ada laporan ke Indonesia Anti Scam Center, sudah sekitar 1 juta lebih laporan rekening yang dilaporkan ke mana, Mas Philip ya. Yang bermasalah ya. Bermasalah, dan kita dengan dibantu oleh rekan-rekan kita di sahabat di perbankan, apakah itu Himbara, Perbanas, Asbanda, dan sistem pembayaran, kita sudah melakukan pemblokiran lebih dari 0,5 juta nomor rekening bank. Supaya apa? Supaya tidak bisa digunakan untuk menipu orang lain lagi. Iya, jangan sampai ada yang kena lagi. Benar sekali. Gitu ya. Dan kita terus progres melakukan ini. Jadi sekali lagi saya himbau masyarakat karena ini sangat sulit untuk mengetahuinya, Mas Philip. Jadi intinya apa? Yuk jaga uang kita dengan cara kita perkuat, kita semakin mengequip diri kita untuk waspada dan hati-hati. Dijaga Philip uangnya, kalau nggak ada uangnya nggak perlu dijaga. Saya tuh kalau nyimpen duit selalu dalam pikiran, jadi nggak kemana-mana tuh duit ya, insya Allah aman. Habis juga. Ya. Kita juga mau nanya ke Pak Udi, artinya begini, punya data nggak dari laporan yang diterima, berapa yang kembali duit masyarakat? Baik, terima kasih Mas Philip. Ya. Dari sekarang data terakhir, kerugian masyarakat sejak November 2024 sampai sekarang Mas Philip ya, itu sudah mencapai 11 triliun lebih. Wow. Nah, kita sudah memblokir sekitar hampir 600 miliar lebih. Kita sudah mengembalikan hampir sekitar 200 miliar lebih. Pertanyaan kita adalah, dari 11 triliun sampai sekarang gitu ya, kenapa kecil? Bapak Ibu, para pemirsa, saya sampaikan informasi bahwa dari data kita, Mbak Rate, 80% sampai 85% korban melaporkan ke Indonesia Anti Scam Center itu setelah 12 jam. Oh, sangat sudah terlalu sulit lama waktunya bagi kami dibantu oleh bank-bank sistem pembayaran untuk melakukan pelacakan pemblokiran. Jadi semakin lama semakin sulit untuk kita selamatkan. Jadi bukan berarti kita tidak sigap, tidak. Laporan sendiri datang terlambat, kita pun melacak sudah ketinggalan. Takutnya uangnya sudah berpindah-pindah tempat. Sudah berpindah sekarang. Mas Philip, dari mulai tidak hanya sekarang uang tidak hanya ke rekening bank, bisa dibelikan aset digital seperti kripto, aset emas, dibelikan aset-aset yang ada di sekitar kita, motor, mobil, rumah dan seterusnya, bahkan diambil cash. Jadi sekali lagi para pemirsa, sekiranya menjadi korban, insya Allah enggak ya, tapi sekiranya menjadi korban scam, tolong segera sampaikan melalui Indonesia Anti Scam Center, upload datanya sesegera mungkin setelah kejadian, setelah gitu ya, sadar ya. Menjadi korban ya. Benar. Tapi sekali lagi, prevention jauh lebih baik. Pencegahan. Mencegah, mengequip dirinya sendiri, meningkatkan kewaspadaan supaya tidak menjadi korban itu jauh lebih penting. Lebih penting ya. Selain itu juga Pak, kalau melihat case-nya mungkin ada beberapa orang atau nasabah yang mengaku ia tidak terlibat, ia tidak tahu bahwa rekeningnya ini dipergunakan untuk penipuan. Nah, ini bisa nggak sih kena pidana? Maksudnya ditarik ke ranah hukum atau bisa juga nggak sih kena sanksi mungkin untuk para nasabah seperti itu? Baik, dalam hal beberapa kasus ya, para pemirsa sekalian, bahwa ketika yang bersangkutan mengaku tidak tahu, tentunya tidak akan hanya yaudah nggak apa-apa. Pasti aparat penegak hukum atau kami akan mereview nih. Ini benar-benar nggak tahu,
benar-benar nggak paham, Atau pura-pura nggak atau tahu. pura-pura nggak tahu, atau bahkan menjadi terlibat. Oke. Iya, iya, Nah, tentunya aparat penegak hukum punya dasar hukumnya. iya. Baik itu terkait dengan pidana, perdata maupun undang-undang TPPU, tindak pidana pencucian uang. Jadi melalui yang forum yang sangat berharga ini saya menghimbau ke Bapak Ibu sekalian para pemirsa, jangan melakukan jual beli rekening, apalagi untuk kejahatan, karena ini menyusahkan semua orang. Anda mungkin yang menjual tidak paham ya, tapi hal itu sangat menyulitkan warga negara Indonesia lainnya. Iya. Karena kesulitan, karena di Indonesia hampir 500 juta lebih nomor rekening bank. Kita baru memblokir sekitar 1,5 juta yang terkait dengan kejahatan, dan kita akan memerangi itu terus. Ya. Intinya masyarakat, ayo kita sudah tidak lakukan itu, karena ini melanggar ketentuan, melanggar undang-undang, bisa dikenakan unsur pidana maupun perdata. Pendek saja Pak Udi, artinya kita juga masyarakat pengen tahu juga melapornya kemana, ada nomor teleponnya atau call centernya atau seperti apa Pak Udi, untuk kemudahan masyarakat yang mengalami penipuan perbankan. Tadi selain ke bank masing-masing ya, contoh ke bank A, ke bank B, masyarakat bisa lapor kepada Indonesia Anti Scam Center di iasc.ojk.go.id. Mas Philip, karena apa? Karena untuk memblokir itu kita butuh data yang sahih. Untuk melakukan pemblokiran itu kita memerlukan laporan dari Bapak Ibu sekalian, disertai dengan data-data yang memadai. Karena kalau tidak kita pasti menzolimin orang. Baik. Karena ini adalah aset keuangan orang lain. Gitu. Baik, terima kasih banyak Bapak Hudianto sudah berbagi informasi dan waktunya pagi hari ini. Ini juga menjadi perhatian juga untuk kita. Jangan sampai tadi preventif lebih baik, pencegahan lebih baik daripada kita sudah menjadi korban penipuan. Terima kasih Pak Udi. Terima kasih atas waktunya. Pemirsa, selamat pagi. Dan pemirsa, pagi-pagi seru masih akan kembali di segmen selanjutnya. Masih banyak informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru.